Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu ada dua yang akan dibahas. Yang pertama itu hubungan antara nama masyarakat dengan gender masyarakat. Kemudian yang kedua itu hubungan antara nama masyarakat dengan tingkat pendidikan masyarakat. Untuk yang pertama itu hubungan variabel nama dengan variabel gender. Itu ada beberapa langkah, yaitu yang pertama kita buka dulu file crosstab-nya. Nah, begini kita buka file ya, seperti ini filenya. Nah, kemudian kita pilih menu. Di sini ada beberapa menu. Nah, kita pilih analis. Kemudian kita pilih deskriptif statistik. Kemudian di sini kita pilih cross tab. Kita klik cross tab. Nah, muncullah di sini seperti ini, ya teman-teman ya. Kemudian untuk langkah berikutnya, nah di sini ada beberapa pilihan, ada dua pilihan, yaitu row dengan columns. Nah, row di sini akan kita isi dengan variabel gender. Kita klik, kita pindahkan. Oke. Nah, kemudian untuk columns di sini kita akan isi dengan masukkan variabel nama. Oke. Nah, selesai. Nah, begini teman-teman ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya, yaitu yang akan kita isikan yaitu klik mouse. Itu kita pilih pada, nah di sini ada beberapa pilihan ya. Nah, kita klik statistik. Nah, muncullah seperti ini. Nah, untuk di sini teman-teman, karena kita akan melihat hubungan antara dua variabel, untuk keseragaman hanya dipilih chi-square. Nah, jadi yang ini saja kita pilih, yang lainnya kita kosongkan karena kita melihat keseragaman. Nah, kita klik aktifkan chi-square. Kemudian kita klik continue. Nah, selesai. Nah, untuk kemudian langkah selanjutnya itu kita pilih cell. Nah, untuk cell di sini ada beberapa pilihan, yaitu untuk yang di sini yang pertama yaitu kita pilih dua observe dengan expect. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu di sini untuk menampilkan perhitungan angka pada baris dan kolom dalam persen. Nah, di sini kita kosongkan karena untuk kasus ini tidak memakai angka-angka, jadi kita kosongkan. Kemudian untuk berikut yaitu data dalam cross tab adalah jumlah kasus yang ada dalam tiap sel yang otomatis dalam bilangan bulat tanpa desimal. Nah, pilihan ini dapat digunakan untuk membulatkan angka jika terjadi desimal. Nah, karena tidak ada terjadinya desimal, maka kita abaikan saja dalam kasus ini. Nah, kemudian untuk berikut ini kita akan memilih yang paling atas. Nah, di sini gunanya itu untuk selisih antara angka harapan dengan angka observasi. Semakin kecil angka ini, akan semakin kecil pula angka chi-square itu. Nah, kita pilih ke atas. Kemudian selanjutnya kita akan klik continue. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya itu kita klik format. Nah, kemudian kita akan pilih di sini ascending. Kita klik continue. Nah, untuk berikutnya itu ada dua pilihan di sini ya, teman-teman. Di aplikasi SPSS-nya ada dua pilihan. Nah, untuk pilihan berikut ini kita kosongkan saja. Nah, kemudian untuk melihat hasilnya kita klik OK. Nah, kemudian muncul nanti di laptop teman-teman. Nah, muncul. Nah, di sini inilah hasil dari cross tab yang kita buat tadi untuk hubungan antara nama dengan gender. Nah, di sini ada case processing summary. Nah, kemudian ini jenis kelamin responden yang kita buat tadi.
Kemudian di sini ada chi-square. Nah, ini hasilnya. Bisa teman-teman lihat ya. Baiklah teman-teman, di sini kita akan melanjutkan untuk yang kedua, yaitu hubungan antara nama masyarakat dengan tingkat pendidikan. Nah, baiklah, di sini datanya tadi jangan dihapus ya teman-teman, kita simpan dulu terlebih dahulu. Nah, ini datanya sudah disimpan. Nah, kemudian kita klik reset. Nah, ini akan kembali seperti semula. Nah, karena ini hubungannya berbeda dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi itu hubungan antara nama dengan gender, kemudian yang ini adalah hubungan antara nama dengan tingkat pendidikan. Untuk ini untuk di raw kita akan isikan itu tingkat pendidikan. Kita pindah. Oke. Nah, untuk di kolom yaitu nama responden. Belum tersimpan. Oke. Nah, untuk berikutnya kita hanya tinggal klik di statistik. Nah, kita aktifkan chi-square-nya. Langsung saja kita klik continue. Yang lain jangan diapa-apakan ya teman-teman. Kita klik continue. Oke, kemudian untuk langkah selanjutnya langsung kita klik OK untuk melihat hasil. Nah, beginilah teman-teman hasilnya. Ya, di sini ada case processing summary, kemudian tingkat pendidikan responden. Nah, di sini ada chi-square test. Nah, di sini ada beberapa, itu yang nomor 2 yaitu likelihood ratio. Nah, ini adalah ukuran yang ada setelah chi-square yang mempunyai fungsi yang sama dengan chi-square. Hanya alat ini banyak digunakan pada pengujian untuk model-model logaritmik linear. Namun pada jumlah sampel atau kasus yang besar, kedua angka hampir sama. Kemudian untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya untuk presentasinya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya. Di sini saya akan memaparkan dua chi-square. Yang pertama, chi-square untuk multitable dan chi-square untuk kasus yang kompleks. Yang pertama, kita akan menentukan chi-square untuk multitable. Di sini saya telah membuka file CrossTab. Di sini ada data siswa-siswa. Kemudian di sini ada pilihan menu. Dan kita memilih menu analisis. Kita pilih, dan kemudian kita pilih deskriptif statistik. Di sini ada pilihan lagi, ada frequencies, deskriptif, explore, CrossTab, tour analysis, ratio, PP plots, dan Kiki plots. Untuk itu kita pilih CrossTab. Kita klik, maka akan muncul pengisian kotak dialog pada CrossTab. Sini ada kolom-kolom, ada rows, kolom, layer 1 dan op1. Untuk mengisi kolom ini, maka kita akan harus mengklik variabel-variabel ini. Untuk kolom row ini, kita letakkan variabel pada tingkat pendidikan. Kita letakkan ini, dan kita klik panah ini, maka variabel ini akan otomatis masuk ke dalam kolom rows ini. Kemudian untuk kolom ini, kita letakkan pada variabel nama. Kita tekan, dan kita klik panah ini, maka dia sama dengan kolom rows ini, dia akan otomatis masuk. Untuk layer 1 op1 ini, kita masukkan variabel counter, yaitu variabel gender. Kita klik,
dan klik panah ini, maka dia akan masuk pada layer 1 of 1. Selanjutnya pengisian untuk pemilihan yang lain. Sini kita klik pilihan statistik. Kita klik, kemudian di sini ada beberapa pilihan. Di sini hanya kita gunakan chi-square karena di sini akan diuji ada tidaknya hubungan antar variabel. Kemudian kita aktifkan pilihan chi-square ini dan kita tekan continue untuk kembali ke kotak dialog utama. Klik. Kemudian selanjutnya kita klik mouse pada pilihan cells ini. Kita klik. Nah, di sini muncullah berapa pilihan. Di sini kita akan mengisi pilihan. Yang pertama cons. Di cons ini kita memilih untuk seragaman. Yang kita pilih yaitu observed dan expected. Kita klik. Untuk present text-nya kita pilih pada row. Untuk ini kita melihat presentasi hitung per baris. Selanjutnya kolom resudal ini kita pilih standardized dan AJ standardized. Kita pilih. Kemudian kita klik continue. Setelah itu kita pilih format. Pilih format. Kemudian di sini ada pilihan ascending dan descending. Karena itu kita pilih ascending. Sini udah otomatis. Dan biarkan ini kosong. Dan kita tekan continue. Selesai. Kemudian setelah kita menekan continue itu untuk kembali ke dialog utama, cross tab. Kemudian kita pilih display clustered bars ini. Kita aktifkan. Untuk suppress ini, tables ini tidak perlu dipilih. Dan langsung kita tekan OK untuk mengakhiri pengisian prosedur analisis ini. Oke. Kemudian ini muncullah output bagian pertama. Jadi ada process summary, yaitu ada 15 data tadi semuanya sudah diproses. Dan ketika output kedua itu cross tab tingkat pendidikan, nama responden, jenis kelamin responden, cross tab evaluation. Output ketiga itu ada chi-square test. Baiklah, sini saya akan melanjutkan bahasan yang kedua itu chi-square untuk kasus kompleks. Sini sudah ada data siswa. Yang pertama yaitu ini ada pilihan menu. Kita pilih analysis. Kemudian kita pilih descriptive statistik. Dan kemudian kita pilih cross tab. Kita klik. Kemudian muncullah pengisian kotak di logs di cross tab. Kemudian di sini ada rows, columns, dan layer 1 of 1. Untuk rows ini kita taruh variabel pendidikan. Kita klik panah ini, maka dia akan otomatis masuk ke dalam kotak sini. Untuk columns ini kita masukkan nama responden. Kita klik panah. Untuk layer 1 of 1 ini kita masukkan gender. Klik dan kita masukkan. Selanjutnya di layer of 1 ini kita klik next. Dan pada bagian layer tersebut
otomatis tampilan layar menjadi kosong. Kemudian kita masukkan variabel tempat tinggal. Masukkan. Nah, kemudian untuk pengisian lainnya kita pilih statistik. Kita klik. Kemudian di sini udah ada pilihan dan kita aktifkan Chi-square di statistik ini. Kita klik dan kita pilih continue. Klik. Kemudian kita tekan OK untuk proses data. Tekan dan kemudian muncullah hasil output SPSS dan analisisnya. Di sini ada case processing summary, di mana ada 15 data yang semuanya sudah diproses dan sudah kevalidannya 100%. Kemudian ini ada tingkatan output kedua, mana ada perbandingan pendidikan, nama responden, jenis kelamin, dan tempat tinggal. Kemudian output bagian ketiga, sini ada Chi-square test. Mungkin inilah pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya, yang mana selanjutnya yang akan saya bahas yaitu adalah membangun grafik melalui card builder. Nah, pada tahap ini, awal mulanya langkah pertamanya kita harus menginput data. Input datanya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita harus memasukkan data tersebut pada variable view. Yang pertama yaitu ada pendidikan, pendapatan, dan usia. Kemudian pada pendidikan kita isi di values-nya yaitu ada 4 pilihan. Yang pertama 1 SLTP, 2 SLTA, 3 D3, dan yang keempat ada S1. Kemudian pendapatan kita mengisi value-nya yaitu yang pertama rendah, yang kedua menengah, dan yang ketiga tinggi. Kemudian pada usia kita mengisi dengan 1. Yang pertama usia dari 25 tahun hingga 30 tahun. Kemudian yang kedua umur dari 31 tahun hingga 40 tahun. Kemudian yang ketiga yaitu 41 tahun hingga 45 tahun. Nah, setelah jadi seperti ini, kita kembali ke data view. Nah, tadi sudah saya masukkan data-data mengenai pendidikan, pendapatan, dan usianya. Nah, maka jadi seperti ini. Selanjutnya, setelah kita menginput data, mulailah kita membuat grafik menggunakan card builder. Nah, untuk membuat card builder ini, kita harus melihat menu dan memilih graphics. Nah, di sini ada tertulis card builder. Kita klik OK. Nah, di sini akan memunculkan seperti ini. Ini boleh diklik agar tertutup. Nah, yang pertama kita pilih yaitu variabel usia. Boleh diklik. Dan yang galerinya kita pilih bar. Kemudian kita pilih diagram batang atau bar. Maka ketika kita pilih bar tersebut, maka bar tersebut akan muncul pada kanvas. Kanvas itu ini yang warna putih ini yang ada tulisan "Drag a gallery card here to use it as your starting point." Or click on the basic elements tab to build a card element by element. Nah, itu merupakan kanvas. Kita pilih, di sini saya akan memilih yang kedua, cluster bar. Sini klik 2 kali. Nah, dia akan masuk ke kanvasnya secara otomatis, yang mana perlu kita masukkan variabelnya. Yang pertama di sini ada y-axis dan x-axis. Pada y-axis ini akan kita isi pendapatan. Kita akan mengklik pendapatan, variabel pendapatan, dan kita taruh di sini. Sedangkan x-axisnya kita akan isi pendidikan. Nah, kita isi pendidikan. Dan yang usia, tak lupa kita terletakkan di bagian atas. Nah, the cluster on X. Nah, kita akan letakkan di situ. Setelah jadi seperti ini, maka selanjutnya kita klik OK.
Nah, ketika kita klik OK, dia akan memunculkan grafiknya seperti ini. Bisa kita lihat di sini ada keterangannya, usianya. Yang pertama, warna biru itu 25 tahun hingga 30 tahun. Warna merah menunjukkan 31 tahun, mulai dari 31 tahun sampai 40 tahun. Sedangkan warna hijau menunjukkan dari 41 tahun hingga 45 tahun. Nah, bisa kita lihat di sini tidak ada warna hijau. Kenapa? Karena data tadi tidak ada yang berumur 41 tahun hingga 45 tahun. Maka grafik yang akan tampil hanya akan sesuai data. Baiklah, setelah ini kita kembali lagi ke data tadi. Nah, selanjutnya yaitu tetap kepada data, namun pilih bentuk yang berbeda. Kita akan memilih bentuk pi atau polar, yang mana biasa disebut dengan diagram lingkaran. Pada tahap diagram lingkaran ini, sama seperti yang tadi, kita memilih graph, card builder, kemudian klik OK. Nah, di sini karena ini masih data yang tadi kita gunakan, di sini kita klik reset. Nah, dia akan kembali seperti semula lagi, maka kita bisa memilih lagi mana yang hendak kita buat diagram. Nah, yang selanjutnya akan kita buat diagram yaitu pada variabel pendapatan. Pada variabel pendapatan, dan kita pilih di galerinya yaitu pi polar. Nah, di sini kembali kita klik 2 kali, yang mana akan memunculkan di kanvasnya. Nah, untuk di sini kita mengisinya di slash by. Slash by-nya ini akan kita isi dengan variabel pendidikan, sama seperti tadi cara mengisinya. Selanjutnya kita klik OK. Nah, bisa dilihat di sini sudah jadi. Yang mana di sini terjadi tulisannya P-card count of pendidikan. Pendidikan yang warna biru muda SLTP, warna merah SLTA, warna hijau D3, dan warna oranye ada S1. Nah, seperti ini mungkin tidak terlihat berapa persennya ya. Nah, untuk memudahkannya kita bisa klik diagram ini, bebas mau klik di mana, bisa klik 2 kali. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik yang ada di pojok kiri atas seperti tanda tambah. Itu kita klik sekali. Kemudian kita bawa ke diagram ini, dia akan membentuk warna hitam. Kita klik sekali di setiap potongan, di setiap slice-nya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita kembali lagi. Maka dia akan menampilkan berapa persen dari slice-nya. Jadi akan memudahkan kita untuk membacanya. Nah, tidak hanya sampai di situ, selanjutnya saya akan membahas membangun grafik melalui Grapboard Template Chooser. Kembali lagi ke data, kita akan kembali lagi ke data. Nah, pada tahap ini sama menggunakan menu Graph. Namun yang sini kita pilih bukan lagi Card Builder, tapi yang kita pilih yaitu adalah Grapboard Template Chooser. Kita klik. Di sini banyak sekali pilihannya. Yang pertama itu kita pilih histogram. Kita klik OK. Nah, ini dia. Akan langsung muncul seperti ini. Dan yang kedua, lanjut lagi, kembali lagi ke data. Kita klik lagi Graphs-nya, Grapboard Template Chooser lagi. Di sini masih sama, tapi yang kita pilih di sini adalah bentuk P of counts. Kita klik OK. Nah, dia akan memunculkan kembali datanya. Nah, di sini kita tidak perlu membaca keterangan lagi karena keterangannya sudah diletakkan di slice dalam lingkaran tersebut. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya materi yang terakhir. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya Eka Julianti. Kami akan membahas selanjutnya yaitu pembahasan membangun grafik melalui legasi dialog. Membuat grafik dengan menggunakan fitur legasi dialog, ikutilah langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, kita klik graph. Kemudian klik graph. Selanjutnya yaitu legasi dialog. Nah, kemudian selanjutnya klik bar. Nah, kemudian juga ada klik define.
Nah, ini ada beberapa, ada pendidikan, pendapatan, dan usia. Karena pendidikan, pendapatan, usia ini berbeda simbol, kemudian kita rubah dulu, diklik variable view, kemudian kita klik yang pendidikannya itu scale, kemudian juga pendapatan kita klik juga scale, dan kemudian baru kita klik data view. Nah, kemudian di sini sudah berubah tampilannya. Lanjut, kita kembali klik graph, kemudian klik legacy dialog, kemudian ada bar, klik. Nah, kemudian di sini ada define, juga klik. Nah, tampilannya sudah berbeda. Kemudian, selanjutnya pendidikan ini kita letakkan atau kita tampilkan di tempat kategori eksis. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pendapatan. Pendapatan ini kita letakkan di rows. Nah, usia ini kita klik juga, kemudian kita klik of case. Nah, di sini sudah terklik dan sudah diletakkan pada masing-masing, kemudian kita klik OK. Nah, inilah tampilan dari grafik melalui legasi dialog. Selanjutnya, masih pada saya Eka Julianti, yaitu mengenai pembahasan membuat grafik line chart atau diagram garis. Nah, dengan tabel yang sama, kemudian kita klik drive, kemudian di sini ada legasi dialog, klik, kemudian di sini ada line pilihan, tapi kita tetap pilih line, klik line, kemudian di sini tetap tampilannya sama. Selanjutnya kita klik define. Nah, di sini juga sama, ada pendidikan, ada pendapatan, dan usia. Nah, pendidikan ini kita letakkan, tampilkan di kategori eksis, kemudian pendapatan juga, kita klik dan tampilkan di rows. Kemudian usia kita klik, kemudian klik OK. Nah, di sini kita klik OK. Nah, di sini sudah tertampilan grafik line chart atau diagram garis. Nah, sudah terlihat dari dua diagram yang telah saya jelaskan.